Apa kabar? Baik. Saya udah kenal Cindy lama sekali, ini anaknya Om. Nantilah kita kasih tahu siapa ya kan. Hari ini kita lagi mau ngebicarain kebetulan sekali untuk para dog lovers. Dog lovers. Dog lovers lain saya. Ya, ada banyak yang pastinya ya. Ada dog lovers untuk dog loversnya dipelihara, ada juga dijadikan konsumsi, ya kan? Enggak, itu enggak ya? lovers. Oh, bukan. Itu juga dog Iya, lovers asik. dong. Diundang podcast ini jadi kita bisa kampanye ya. Oh, kampanye nggak boleh makan ini ya? Daging Nggak boleh makan daging anjing. Daging dogi boleh, oh salah ya? Enggak. Namanya siapa sih? Namanya Grey. Grace, ngerti nggak kalau saya ngomong gini? Kalau saya ngata-ngata ini ngerti nggak nih anjing? Coba aja. Jangan, kan nanya Kenapa, dulu. Kok coba aja. Salah gue. Grey sih. Dia umur berapa sih? Grey ini dari 2015 sih, Pak. 2015 berarti 4. Kalian berapa itu biasa? Hitungannya, itu kita kalkulatorin dulu. Hitungannya berapa? Kan biasanya ada toh hitungan dari binat dari anjing kalau, gitu. Iya, tapi saya nggak terlalu tahu. Tergantung size-nya atau gimana? Tergantung size. Nah, ini size apa? Jadi nih? kalau- kecil sekali, sangat Size kecil. Jadi kalau misalnya kayak size kecil gini 10 tahun itu udah 50 atau 60-nya manusia gitu. Karena kan mereka umurnya maksimal 10 tahun paling. Ini udah mau menjelang Cuman kalau- apa-apa. Iya, udah menjelang kita malah nggak tahu udah mau menjelang ini. Makanya disiapin kalau dia pas punya baby udah disiapin ini nanti gantinya Grey. Jadi kalau pas Grey pergi nggak sedih sekali. Oh, oke. Karena tahu umurnya kan cuma sampai 10. Paling kalau Itu ada kode katanya disuruh deketin mic-nya kedengeran ya. Kali lebih deket ya? Oh, deketin aja. Oh, apa? Deketin aja. Oke lah ya. Kayak gini. Kalau nggak coba dicekin itu tuh kabelnya di situ. Bisa lah ya. Kalau nggak dikencengin dikit. Udah oke belum? Dicek aja. Sip. Nanti kan beda kan nanti tiba-tiba yang ngomong malah doginya. Nah kan baru dikasih tahu doginya nanti yang ngomong. Oke, lanjut Sin, lanjut. Sorry ini ada agak ini sedikit interrupt. Gimana Tadi sih sampai jadinya? mana ya, Pak? Tadi sampai biasanya anjing apa namanya umurnya 50 dan semua segala macam Oh, dan jadi sudah kalau- dipersiapkan iya. kalau meninggal dan lain-lain gitu. Jadi kalau anjing kecil itu kalau nggak salah sih itu dari 10 sampai 12 tahun itu biasa sudah umur mereka tuh udah tua kayak gitu. Yo, apa-apa. Itu udah 50-60 tahunnya manusia itu mungkin 70 tahun kayak gitu. Kalau anjing besar dari 15 sampai 18 tahun. 15 Itu sampai sudah 18 tahun, oke. itu sudah usia tuanya mereka. Kalau iya juga sih udah ini juga ya. Lama juga ya. Tapi kenapa sih demennya tuh kalau saya dibilangin suka anjing, saya sudah anjing sih, suka sih sama anjing. Cuman repotnya ya kalau misalnya dia pup di mana-mana. Itu gimana coba? Tapi kalau pup kan semua makhluk juga pasti pup. Cuma Iya, di mana-mananya itu loh. Nggak ada spesifiknya kenapa anjing. Yang bolehnya anjing, yang boleh dipelihara di rumah cuman anjing. Kalau saya mau di rumah punya ular, punya semua. Kalau saya Ini bukan maunya- dog lover dong. Binatang maunya tuh ya. kayak gitu. Cuman kan, Animal. tapi kalau saya kan animal lover, senang sama semua binatang. Nggak ada takutnya sama hewan apapun kan gitu. Cuman bolehnya di rumah anjing. Anjing juga yang memang kebutuhan juga kan di rumah kok. Untuk Kebetulan diapakan nih? di komplek kita kan rawan dulu ya waktu zamannya kita masih kecil-kecil. Jadi selain piara anjing ras kita piara anjing lokal juga buat jaga rumah kayak gitu. Karena komplek kan Bentar dulu. Anjing lokal coy. Berarti maksudnya ada anjing impor. kayak mereka anjing ras. Oh, maksudnya ras. Oke, Tapi oke. kan yang kayak mongrel yang anjing biasanya kalau di Timika sini kita bilang anjing kampung toh. Iya, Nah, anjing kampung, tuh anjing jalan, iya. Anjing-anjing lokal kayak gitu piara juga untuk jaga rumah. Nah kalau anjing kayak gini gunanya buat apa dong? Buat nemenin doang, peluk di rumah kayak gitu, kayak boneka. Lebih alarm dok. Hah? Karena bunyi sedikit aja udah sensitif banget. Maksudnya? Lebih alarm dok. Jadi Alarm dok itu gimana ya? udah secure di luar rumah dan Oh. dalam rumah juga udah ada security-nya. Kan kalau anjing lokal kan jarang mau dipiara dalam rumah toh. Oh. Biasanya yang dalam rumah ini yang kayak begini anjing ras atau apa. Jadi di luar tuh udah security-nya juga, di dalam juga mereka gitu security. Tapi mereka tuh lebih CCTV ada juga buat anjing sekalian. ini beneran motor, misalnya kan kayak motor tuh masih motornya kita, mobilnya kita masih kayak, Jauh. Saya nggak bisa gambarin berapa meternya kan kayak gitu. Cuman kalau dari pasar tuh mobil papa datang
itu udah digonggongin sama mereka. Oh, udah ada Kita instingnya. manusia nunggu mana ini mobil nggak muncul-muncul, mereka udah gonggongannya tuh nyambut mobil datang gitu. Mungkin nyambut masternya kali ya, yang punya kali ya. Oke, berarti dia udah bisa mungkin dari penciumannya, pendengarnya dan segala macam gitu kali ya. Nah, itu yang scientifically harus dicoba di ini. Pokoknya ininya menurut saya kalau anjing lokal itu kita jalan pelan-pelan apa kayak gini masih bisa dia tidur aja. Kalau mereka ini nggak bisa. Yang saya pelihara di dalam rumah ya, kebetulan di dalam rumah kan saya punya 3 ras, mini pom, Shih Tzu. 3 ras ini. Berarti Bukan. ini Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Jadi kebetulan di rumah tuh punya 3 ras jenis itu, mini pom, Shih Tzu sama Golden Retriever. Iya. Oh sama, anjing juga di luar sana Golden Retriever itu. Ada 2 itu di luar sana nih. Oke, baru ini semua satu rumah. Satu rumah. Golden Lebih Retriever banyak itu kan di besar rumah sih. Jadi di rumah tuh lebih banyak anjingnya daripada manusianya. Kalau kami sekakak-kakaknya satu keluarga tuh mentok 6 orang. Ayah, ibu, anaknya 4. Ini ayah ibu keturunan-keturunannya udah sampai 16 ekor. Iya. Kakaknya panjang. Tapi gini deh, kita ngomong soal ini register atau kakak dan semua segala macam. Saya dengar di Timika sini itu kalau kita nggak bisa masuk, tahu ya, boleh keluarin anjing atau boleh masuk anjing, saya bingung deh. Maksudnya dari luar Timika gitu loh. Jadi kalau untuk di Timika itu larangan untuk membawa masuk anjing itu masih gitu Masih karena iya memang salah membawa masuk anjing karena Timika ini kan masih bebas rabies. Jadi dari Pemda itu kalau nggak salah dia punya aturan per 2009 Pemda itu ngeluarin aturan kalau anjing atau hewan primata yang bisa menularkan rabies itu dilarang masuk ke Timika, tapi kalau mau keluar bebas. Oh, kalau keluar lebih gampang maksudnya. Iya. Ini dapat dari mana nih? Gak mungkin kan nih kalau misalnya Nah, jadi waktu dia ini kan dari Tanah Mungsa nih lahirnya kan susah juga. Nah, itulah jadi sebenarnya kan aturan itu dulu belum ada, cuman saking banyaknya peminat anjing ras, jadi banyak juga pebisnis pada seneng kok bawa masuk sini. Terus pasarannya juga laku, ya sudahlah dari dinas peternakan mungkin atau dari dinas peternakan sih yang ngeluarin. Ya, karena mengembang biakan ini ya. Kalau mengembang biakan bisa, yang penting mereka lokal, maksudnya lahir dan besar di sini gitu. Cuman tahunnya lahir dan besar di sini gimana? Misalnya udah ditutup nih per 2009 atau 2019 itu udah ditutup. Nanti kita cek lah ya di Google lah. Udah ditutup tuh aturannya, nggak boleh bawa masuk anjing ke Timika, ya kan? Terus dari situ ya udah bisa dilihat kan, ini kan mereka punya buku vaksin, bahkan kalau yang misalnya kita datangkan dari luar, mereka ini punya seperti apa namanya ya? Aduh aku lupa Bu namanya Ya kan, lihat deh. Kalau Dia ngomong sama anjing, ya kayak ngomong sama kita ini. Saya nggak tahu, kayak ngomong sama tembok kali ya. Aduh aku lupa Bu, apa sih namanya kalau yang Kenapa panggilnya Bu Grace? Bu Grey. Oh, Bu Grace. Karena memang mengertinya begitu. Oh, Grace. Grace. Kau tahu lah Grace. Emang dia ngertinya Bu gitu, namanya Bu karena kebiasaan Bu. Tapi mungkin karena pola asuh kita aja kali salah Oke. mereka. Lanjut. Nah, lihat kan lagi ngomong kayak gini dia minta mijet. Manja banget nih anjing coy. Bu, sini, Ibu sit dulu baik-baik sini. Oke, jadi tadi anjing ras ini kan anjing ras ini jadi sejarahnya, dari tadi saya ngeliatin dia mulu. Iya. Menarik. Lebih udah sini kok boleh ini saya ngomong anjing aja. Jadi gini. Jadi pas pertama kali masuk nih ya, tahun X saya nggak tahu, nanti kita double check kan 2009 ya ada peraturan bla bla semua segala macam. Berarti anjing-anjing ini sebenarnya udah dibawa dari luar Timika dan dia pindah kartu keluarga lah, iya kan? Pindah kartu keluarga atau pindah ke Timika ini dan akhirnya ini dikembangbiakan. Iya, banyak. Jadi akhirnya mereka yang bawa masuk anjing ras ke Timika, lama-kelamaan ya sudah, mungkin pasarannya juga kan, karena mereka kan pasti juga punya organisasi sosialisasi dengan orang-orang lain kayak, saya senang Anjing punya organisasi cuy. ada kayak, Ini anjingnya apa manusianya nih? kalau anjingnya juga ada. Beneran
kayak ada di sini teman saya, dia suka ngerayain ulang tahun anjingnya, ngundang kita semuanya. bahkan Koko. Sorry ya, ini bukan ngetawain ini ya. Ini sesuatu yang baru buat teman-teman semuanya atau rekan-rekan atau orang-orang yang melihat ini podcast ini, bahwa adalah anjing itu sebenarnya punya organisasi juga gitu loh. Jadi kalian jangan lawan, mereka juga bisa demo kayaknya. Kumpulan kerohanian. Ada kan, pokoknya teman yang punya warung mie babi itu kan. Nah, jadi dia tuh pernah punya organisasi gereja, terus saya pengen ini targetnya dog lover. Jadi kita diundang. Tapi gini, saya mau tanya deh. Tadi kita ngomong soal perkumpulan anjing-anjing ini ya, maksudnya doggy lah. Kalau anjing itu saya ngerasa kayak maki orang, so anjing gitu kan. Tapi nanti di ini ya. Perkumpulan doggy. Ya, perkumpulan doggy lah. Kalau doggy juga ya udah deh gitu deh. Ya salah juga gitu ya doggy. Ya udah anjing aja. Ya oke. Nah, perkumpulan tadi ada perkumpulan rohani, maksudnya untuk ke Kristen doang atau bentar dulu. Kan kalau Muslim ajarannya itu haram kan? Iya. Nah, kita panggil dulu orang yang Muslim, mungkin ada sih. Jangan salah ngomong lagi saya. Nah, orang-orang yang Muslim juga saya tahu ada punya anjing juga gitu. Bukan perkumpulan yang resmi ya. Cuman kan dari asik-asik. Iya, kayak ya udah ide-idenya kita aja, dog lover mau ngumpul di mana nih. Kopdar udah biasa. Ini ada kumpul-kumpul rohani. Kebetulan kebanyakan teman kita pecinta anjing. Yuk, para pecinta anjing kita gabung terus sharing bagian kerohanian apa kayak gitu. Oh, berarti punya anjing juga dari sisinya kayak begini lebih apa ya? Lebih kayak ke identitas ya. Iya, benar. Saya punya anjing seperti ini, punya anjing seperti ini. Bukan berarti anjing punya agama kan? Bukan, itu yang tadi bilang mereka juga punya kayak klub-klubnya kayak pitbull, klub mini pop. Oh, saya tahu. Gitu. Saya tahu salah satu ownernya kita juga dulu katanya tukang main pitbull. Iya. Iya. Wah, itu dari dulu tuh udah tukang main pitbull katanya. Jadi punya pitbull club, rottweiler club, pokoknya kayak gitu. Nggak cuma motor mobil doang yang punya Honda Jazz club dan tapi kalian nggak naikin kan anjingnya? Digandeng kan dari. Jadi mereka anjing juga mereka kayak gitu. Biasanya kayak kalau misalnya pas kita lagi kopdar, karena mungkin kebetulan anjing kayak gini kan nggak bisa digabung sama yang ini yang galak-galak, jadi kayak mereka pitbull duduk sana sendiri yang memang perkumpulan ya. Iya kayak gitu. Saya pengen tahu deh, itu ada film apa ya? Ada film apa ya itu kalau misalnya di film Disney kalau nggak salah ya, yang anjing sama anjing gitu loh, sama binatang-binatang mereka kumpul-kumpul sendiri, itu film apa ya? Zootopia semua binatang toh. Tapi ada kayak itu juga research sendiri ya. Iya, itu ada juga Zootopia. Bagus ya? Bagus lah. Itu ceritanya soal apa namanya? Satu kota yang semuanya itu isinya binatang. Iya. Nah, nanti di binatang tuh dibagi dua. Binatang ya, bukan serangga gitu. Iya. Binatang tuh dibagi dua, satu yang herbivora sama karnivora. Nah, sekarang nih nanti ini jadi spill juga. Saya nonton aja antara herbivora dengan karnivora lah. Jadi karnivora itu di set up supaya jadi jahatnya pokoknya seru lah, bagus lah filmnya. Itu mengenai binatang lah. Film kartun gitu. 3D. Oke, lanjut kita ngomong soal si Ibu Grey. Ibu Grey. No, Grey, tapi warnanya coklat ya, harusnya. Karena dulu waktu bayi dia abu-abu. Oh, makanya panggilnya Grey. Pas dia dewasa udah 3 kali ganti warna bulu. Saya tahu kenapa, main kotor deh. Enggak. Oh, enggak. Tapi memang begitu. Kalau saya baca-baca sih, mereka masih bisa berganti bulu. Oh. Jadi kalau pas ada papis mini pom itu ada papisnya. Nanti warna badannya sama warna hidung sininya tuh beda. Nah, nanti gedenya tuh bisa jadi warna hidung sininya, warna bulu mereka. Begitu sih ilmu-ilmunya yang saya baca juga. Tapi pom ini tuh jenis anjing yang dipelihara untuk disayang-sayang doang family dog. Family dog. Kalau herder itu apa dong? War dog, perang atau apa? Guard. Buat guard dog. Oke. Oh, family dog lah. Bentar dulu. Ini anjing modelnya kayak kucing nggak ya? Nggak, karena gini loh. Kadang-kadang gini loh. Menurut saya nih ya. Menurut saya kucing ini terlalu bikin diri gitu. Iya benar. Tapi saya nggak tahu orang mungkin suka kucing gara-gara udahlah kucing tuh bisa ditinggal aja, mau itu dipegang-pegang kan. Beda ya orang suka. Tapi kalau misalnya sama anjing ini kan lebih ke interaksi. Kalau kucing kan saya nggak tahu ya, di kepalanya kucing kayak selalu lah gitu.
urusan kau lah, saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Tapi kalau misalnya anjing itu bilang, kok kenapa? Iya, mereka tuh yang pokoknya di mana tuannya di situ aja terus ngikut. Kalau kucing emang yang kayak tipe malas tahu kayak gitu kan. Tipe itu tipe saya rajanya. Santai, terus ya udahlah, maksudnya saya mau sendiri gitu mandiri. Introvert. Terus Kalau anjing itu ekstrovert. kalau mereka ini enggak. Jadi kalau udah pulang kita semua kita kemana, apalagi mereka ini kan punya tuannya masing-masing. Punya 16 ekor di rumah, semuanya punya owner masing-masing. Oh, 16 ekor di rumah tuh ada yang punya Rahul, papa, ini khususnya punya papa. Jadi kalau kemana, pokoknya titik terakhir papa yang bisa dia jangkau dia bakal di situ terus. Papa masuk kamar dia nggak boleh kamar, dia bakal depan pintu kamar terus sampai papa keluar. Papa keluar pakai mobil dari pintu depan, dia di pintu depan terus sampai papa masuk. berarti gini ya. Kalau misalnya kita ngatain orang anjing gitu ya. Berarti Keenakan orang. bagus ya harusnya. Tapi Enggak lah. keenakan kalau misalnya ngatainnya, Anjing lu gitu. Anjing nih gitu. tapi keenakan lah. Tapi FYI ya, soal kata-kata anjing ini sebenarnya di bahasa Cina, ya anjing itu maksudnya diem atau be quiet. Kalau nggak percaya coba deh di Google. Oh iya. Ya, jadi anjing pakai Z dia. Oh. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu nih kan ngasal-ngasal aja. Mungkin waktu dulu ya kan orang-orang Indonesia ini ya kan soal yang ngomong itu kan orang Indonesia banyak orang Cinanya juga kan. Misalnya anjing gitu, maksudnya udah diem gitu atau nggak diem lu gitu loh. Atau kok diem sudah? Kayak gitu. Nah sekarang akhirnya ke bawah-bawah. Sama juga dengan istilah kumpul kebo. Kumpul kebo itu bukan kerbau berkumpul, bukan. Itu bukan, ini kita ngomong binatang ya, bukan kayak ini orang ini nih kumpul kebo gitu, bukan. Kumpul kebo itu kata asalnya itu dari kumpul gebau, yang artinya itu satu atap atau atap rumah, bertinggal di satu atap. Itu bahasa Belanda. Mungkin juga kali ya, Bu. Mungkin Iya. ya, jadi kayak kan banyak juga bahasa-bahasa. Karena saya kan suka juga nonton vlog tuh banyak apalagi dari bahasa Belanda atau Jerman ya, banyak banget kan yang di Indonesia kan. Iya, Mungkin iya, iya, karena iya. mereka dulu orang Jerman dan Belanda lama di Indonesia. Kita dijajah terlalu lama ya kan. Jadi mungkin sependengarannya mereka, tapi penulisannya kita nggak ngerti. Jadi Tulis aja gitu kan mereka. sependengaran aja itu aja yang disebut lama-lama jadi. Iya, makanya hati-hati kalau misalnya dibilang kumpul kebo, nggak ada kebo di rumah. Ya kan, anjing, enggak, itu maksudnya kayak gitu. Oke lanjut ya ngomongin soal keanjingan ini. Kasar nggak sih kalau saya ngomong kayak gitu keanjingan? Keanjingan Oke. ini. Anjing itu kan dia punya identitas sendiri. Ya. Ada nggak sih contohnya pengen lihat saya? Bohong nggak? Enggak. Kebetulan di rumah nggak ada anjing yang stambum kayak gitu. Karena Oke, dia bentar, itu apa sambum itu? Stambum itu apa ya, kalau ke manusia itu kartu keluarga, akta lahir ya benar. Iya. Kok punya akta lahir? Jadi nanti kayak dia ini nanti pokoknya kalau udah stambum, udah chip, nanti kita Chip itu apa? chip di kupingnya ini biasa dicip. Chip itu apa di kuping? Chip aja untuk label. Jadi kan Ada chip. ada. Biar lari nggak hilang gitu. Biar kita tahu dia punya siapa. Itu kan dicatat sama Perkin semua. Perkin Perkin itu itu apa? Persatuan Kinologi Indonesia. Mereka yang menentukan tra anjing, membuat pentas anjing, mengeluarkan stambum seperti itu. Ibarat apa? Dukcapil ya. Kayak gitu, dukcapil untuk anjing. Ini oke. Apa Bu? Ibu masih cerita ya? Bu. Masih cerita ya Bu? Sabar Bu. Sabar ya. Ibu mau bicara. Nanti ada host lagi Bu. Yang datang ke sini Bu. Yang bisa ngerti bahasanya Ibu. Iya. Berarti ada dukcapilnya sendiri. Di Timika di mana? Kalau di Timika belum ada, tapi Belum ada. kalau kami yang di Indonesia Timur itu info terakhirnya bisa bergabung ke Manado. Jauh banget Manado coy. Bagian timur. Bukan yang Manado tukang makan daging. Iya, cuman kan Gue. sekarang iya benar. Kayaknya seluruh Indonesia lah budaya itu makan daging anjing ya kan. Iya kah? Seluruh Indonesia pasti ada budaya makan Saya daging. cuma tahu tuh di Manado loh. Kita tahu nggak di mana? Oh di sini kita ada sekretarisnya redaksi. Namanya Rahel. Enggak lah, orang di Medan aja kayak jadi makanan pokok. Daging anjing juga bentar ya? Iya ya, Medan. Bukan yang Manado doang ya? Enggak, di mana-mana kayak di Medan. Saya dulu sih pernah sih kalau misalnya makan daging anjing sih pernah. Cuman lebih kesini-sininya itu lebih gimana ya? Bukan kasihan gitu loh. Kasihan.
karena kayaknya saya nggak tahu ya. Saya merasa kalau misalnya anjing itu dipelihara, dia itu satu sosok yang bisa nemenin, ya kan? Nemenin tuh kayak udah di sini deh, lu mau salah kayak bilang, kok mau salah, kok mau betul kah? Pokoknya udahlah saya di sini aja, cuman ya pure. Dulu saya pernah dengar kalau misalnya kecintaan itu ya, itu cuman timbul dari dua makhluk yang benar-benar mencintai ownernya itu adalah anjing pure. Jadi orang ngomongnya unconditional love, ya kan? Itu adalah perempuan ke anaknya atau perempuan ke anaknya atau ke suaminya mungkin, atau anjing ke majikannya. Karena memang mereka kan hewan paling setia. Ya kalau itu saya setuju sekali. Saya setuju sekali. Peringkat 1 ya Bu ya. Ibu itu binatang yang paling setia loh Bu. Kan ngomong kayak manusia coy. Saya jadi ngeri coy di sini. Tapi semuanya 16 ekor di rumah kan diajakin ngomong. Semuanya tuh punya nama, semuanya tuh kalau dipanggil ngerti. Sini, kesini, Simpang, Boots, Abu. Baru kalau makan kan ada kayak potongan-potongan ayam. Ini punya Abu, ini punya Simpang. No Oreo, no Grey. Ini punya Abu. Bahasa Inggris juga. Iya. Bahasa Inggris bro. Iya biasanya kan sit, roll, jump, kayak gitu-gitu kan. Oke. Iya Bu. Nah anjing kalau misalnya punya, aduh saya tuh pengen lihat di KTP anjing tuh bentuk apa kayak itu juga Atau lah ya kan. search di Google aja lah, Stambung. Stambung. Nah, coba kok. Stambung singkatan dari apa sih? Itu apa sih, juga nggak tahu sih sampai ke situ kok. Nggak tahu, cuman itu pokoknya kayak tadi yang Ega bilang itu aktanya mereka. Di situ nanti ada silsilahnya, ini mamanya siapa, bapaknya siapa. Iya kan, akta lahir manusia juga gitu. Nama keluarganya siapa ya kan? Iya kayak gitu. Wah berarti ini Jadi kalau misalnya marganya apa marganya nih? Ayo bingung kan? Takut nyebut dia, takut Kalau nyebut. ini nggak ada, ini kan breed lokal, kita nggak pernah stambung ini Bu Greta. Oh oke. Kecuali kalau sampai ada namanya ya. Saya sampai ada kartu keluarganya. Iya, ada stambungnya mereka. Oke Dan. Udah. Ada apa lagi yang menarik soal anjing-anjing ini? Selain diajakin peluk-pelukan. Apa yang menarik ya? Iya pokoknya kayak pinter banget gitu sih Pak. Pokoknya pinter. Apa yang bikin kau sayang banget sama anjing? Apa yang bikin saya mukanya mereka. Mukanya mereka tuh kalau misalnya Oh jadi kau itu lebih ke ini ya, lebih ke appearance-nya, lebih ke kelihatan bukan hatinya ya? karena saya salah nggak curhat tahu, ini kan. saya nggak tahu perbuatan dia, saya nggak tahu ininya dia. Tapi kalau ke mukanya, meskipun yang kita bikin baik, mukanya tuh memelas aja terus. Jadi kayak sedih terus, kayak ini terus. Nah, muka-muka kayak gini, kita Bu coba pertunjukkan. Kayak gimana? Lagi mantatin saya coba. Gimana sih saya tahu? Jadi kalau Kayak gimana? Grey. Grey. Bu Grey. Grey. Bu Grey. Nah, kayak gini. Pokoknya muka anjing tuh kayak gimana ya? Pokoknya ngeliat aja lah mukanya. Kalau beda kayak muka kucing tuh banyak ekspresi. Ya ada yang cemberut begini, ada yang Saya cuma tahu muka kucing itu cuman malas banget. Kalau saya sorry ya ini yang suka sama kucing, cuman ini pendapat pribadi aja. Kalau mukanya kucing itu setiap kali saya ketemu dia cuman gini ya di muka saya tuh. Adakah? Kayak begitu. Betul. Muka kucing tuh kayak gitu. Adakah? Atau enggak gini? Kok bikin apa? Kayak begitu. Tapi kalau misalnya anjing itu, ayo kita main, gitu. Nah, kayak gitu emang. Atau enggak gitu. Mau apa ya? Bahasa Jawa itu ngomongin dusel. Bawa apa? Ya, bawa apa dong? Hadiah saya mana? Kayak gitu kan. Tapi kalau kucing itu kepo, ada kan? Iya. Dia kayak kepo. Iya tuh. Tapi ya serunya gitu. Iya toh. Kok ada 16 anjing di rumah? 16 ekor ya. Isinya apa aja tuh tadi? Pom. 7 ekor atau 8 ekor. Golden 3 ekor, Shih Tzu 3 ekor. Japanese Shih Tzu? No. Oh, Shih Tzu aja. Biasa. Oke, nggak ada Russell ya? Jack Russell. Emang kan di Timika belum ada. Aduh, saya Jadi pengen kalau banget di Jack Russell. Di Timika sih ras anjing ras yang dominan itu Pitbull, Rottweiler, German Shepherd atau Helder, Husky, Alaskan Malamut itu udah banyak. Japanese Akita, Mini Pom, kayak gitu. Kemarin terakhir tuh acara 17-an tahun lalu, malah saya lihat di Timika itu sudah ada yang punya anjing French Bulldog. French Bulldog?
Iya, kalau yang Itu punya lucu French Bulldog ini aku dari kemarin-kemarin pengen ketemu lah sama abang, tapi Oh. belum di. Oh, itu yang punya French Bulldog ya. Lucu sih juga, lucu. Itu saya suka. Cuma katanya agak malas ya. Pemalas kan, mukanya Itu tuh malas. galak tapi kayak cuman muka doang. Heeh. Muka doang kayak gitu. Baru jenggungnya yang bentuknya kayak gini kan, cuma Nah, kecil. kecil. Gitu ya. Itu salah satu itu juga apa? Anjing keluarga. Itu family dog juga. Family dogs. Ah, Oke. family dog. Oke. Di sini ada nggak ya hunting dog? Hunting dog ada, German Shepherd German Bisa- Shepherd itu hunting ya? bisa berburu kan. Jadi ya kalau yang saya baca Namanya ini, juga Shepherd ya? pengembala ya. Iya, pengembala. Jadi kalau yang saya baca ini anjing-anjing ras ini dulu itu mereka tuh yang genetiknya tuh dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Sebenarnya German Shepherd itu adalah mungkin sebelumnya dia nggak punya terah itu, tapi dia dari persilangan anjing ini sama anjing ini dibentuk sama manusia untuk mengembalakan kambing domba, jadilah dia Oh, ya. German Shepherd. Iya, make Pada awalnya sense. terah-terah itu bisa ada seperti itu. Ya make sense juga sih kalau kayak gitu. Iya, karena mungkin sebelumnya tuh mungkin hanya beberapa terah anjing aja, cuman kebutuhan manusia ya kan. Baru kebetulan anjing ini karena mereka hewan paling pintar, bukan paling pintar, salah satu hewan yang pintar juga, gampang dilatih, ya dibentuklah sama manusia. Misalnya anjing ini kawin sama anjing ini, nanti genetiknya nih jadi anjing ini. Oh, ini kita kasih nama baru nih, jenis baru nih, ras baru. Nah, ini kita ciptakan untuk mengembalakan ini yang kita ciptakan untuk buat dog, ini family dog, alarm dog, nah kayak gitu. Ada namanya ya, pintunya ada alarm, ini ada alarm dog. Tapi yang setahu saya juga dulu nih salah satunya kalau misalnya anjing itu ya, memang udah temennya manusia, wah, udah nggak tahu ribuan tahun sebelum saya lahir, sebelum saya terbentuk, sebelum saya dibuat, udah ini sekali. Dia salah satu anjing itu jadi kayak gimana ya? Dia tuh teman manusia ketika mereka berburu. Ya kan, sama temannya manusia itu ketika dia lagi buka jalan, dan anjing ini sebenarnya yang menemani manusia itu untuk balik ke yang sama. Seperti itu, jadi bawa pulang kayak gitu. Nah, biasanya gitu ya, mungkin gara-gara kalau misalnya bahasanya itu mungkin marking ya, jadi anjing biasanya kencing di situ, nah mereka bisa tahu jalan pulangnya itu kemana. Nah dulu tuh waktu di Eropa memang banyak anjing, apalagi kalau di Inggris. Saya tuh cuma tahu di Inggris itu ada, mungkin ya nanti bisa dicek aja, membunuh anjing itu hampir sama levelnya kayak membunuh manusia kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya. Cuman ada ya, setahu saya itu di Inggris kalau nggak salah. Di Inggris itu mereka benar-benar menghargai anjing gitu loh. Jadi sangat ya, kalau saya nggak tahu kalau benar-benar mereka punya KTP juga Tapi di sini itu ya kan. sudah berlaku juga sih kok di Indonesia. Jadi Iya, itu. daerah-daerah contohnya, aduh kemarin terakhir apa, Manado ya kalau nggak salah, pokoknya Kalau sudah Manado saya nggak percaya sih. Karena mereka makan anjing. kayaknya Manado deh yang ini teman-teman Dog Lovers Timika, kalau saya salah nanti dikoreksi ya. Yang udah ngeluarin undang-undang dilarang memakan daging anjing sebab mereka itu bukan konsumsi, itu kan sama, karena kan cara kita untuk memakan mereka kan otomatis dengan cara membunuh seperti itu. Di Indonesia itu sedang diperjuangkan, bahkan saya pernah lihat postingannya Hotman Paris sendiri sedang memperjuangkan untuk dilarang makan daging Oh, kalau itu saya lihat tuh postingan itu. Di Wah, itu gila Indonesia. sih. Tapi gini deh, ini saya mau nanya tanggapan aja. Kenapa anjing itu nggak boleh dimakan? Jadi kalau saya sih dari segi medisnya saya Maksudnya nggak tahu. kalau nggak boleh dimakan ya udahlah, itu rahasia manusia kan. Karena kan Tuhan juga bilang kayak semua yang ada di dunia ini bisa bla 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 ya kan. Saya nggak mau nanti ada yang tersinggung. Cuman dari Cindy sendiri, kenapa daging anjing itu nggak boleh dimakan gitu loh? Kalau saya sih karena menurut hati nurani aja sih, karena saya juga dulu pemakan daging anjing, tapi sejak pelihara anjing, bahkan iya saya juga dulu waktu belum mengerti toko, saya tuh makan daging anjing. Suka? Tapi dulu suka banget, tapi semenjak pelihara anjing terus ngerti cara dia dimakan itu kayak gimana, kayak itu sakit banget buat mereka, disiksa kan kayak gitu. Jadi kayaknya nggak usah makan daging anjing. Baru saya juga pelihara kan, nggak tega kalau anjing itu dimakan. Cuman kalau dari segi medisnya entah salah atau benar, anjing itu kan punya istilahnya punya bakal mungkin dalam diri mereka tuh virus rabies kan, seperti itu. Tahu sendiri rabies ke manusia itu bahayanya gimana. Gila juga. Nengok air aja sampai takut, nelen air aja sampai ketakutan, kayak ngeliat hantu gitu. Kalau Koko searching di YouTube orang-orang yang kena rabies, nah kan sangat disayangkan. Mungkin kelihatan anjingnya baik-baik aja, tapi kan kita nggak tahu benihnya rabies itu ada nggak, apalagi kita kan cuma bisa bilang kayak ngelarang ini, tapi kan masih banyak. Tapi juga. makan sapi dengan babi boleh?
Tapi ini ya, ini fakta ya. Mungkin fakta bisa di double check lagi. Saya asal bicara aja dan cuma dengar-dengar doang. Sebenarnya kalau misalnya bilang IQ, babi itu lebih pintar main anjing. Gitu loh. IQ itu jauh. Abis itu ada apa lagi? Lumba-lumba lebih pintar dibandingin anjing. Tapi saya nggak tahu kalau punya naluri, bukan naluri apa ya? Nurani. Kalau babi kayaknya ya udahlah gue makan ya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya anjing kan dia lebih kayak ya kayak tadi ke majikannya atau ke masternya kan. Terus mereka iya. punya apa? Punya perasaan. Terus mereka yang memang bukan hewan ternak, jadi bukan untuk dimakan. Mereka ini hewan peliharaan kan kayak gitu. Saya pengen tahu deh, ada nggak orang yang melihara babi ya? Gue itu misalnya gitu namanya Ponggi gitu. Ponggi sit. Iya, tapi pasti ada aja sih. Ada juga orang yang punya hewan peliharaan nyamuk. Ya, nyamuk mah itu ekstrim banget sih. Maksudnya serius ada aja orang kan zaman Baru kalau misalnya mau kasih makan gimana? Masukin gitu. enggak, lu gigit aja gitu. Makanya. Kan makannya darah. Tapi nyamuk ya oke lah itu Pokoknya sesuatu yang seragam-seragam aneh-aneh aja banget. Tapi ini bener gak sih kalau misalnya ya itu saya bilang kalau misalnya kita ngeliatin babi ya, saya nggak ngebayangin si babi suruh oke, misalnya Ponggi roll segendut itu dia muter. Tapi ada juga kan kayak gitu juga ada kok. Ada sih, cuman nggak common aja ya, nggak biasa Nggak gitu. biasa. Tapi jadi gimana itu? Oke, balik lagi soal yang tadi rabies itu ya. Berarti memang dilarang untuk memakan itu karena memang gara-gara penyakit rabies itu atau kayak gimana? Ya yang pertama itu tadi mereka kan bukan hewan ternak, bukan hewan konsumsi yang untuk kita konsumsi. Terus yang kedua ya mereka punya bakal penyakit-penyakit seperti itu yang nggak ngerti gimana kalau nanti ke manusia setelah dimasak atau nggak dimasak itu ada dampaknya atau enggak kan nggak ngerti. Apa rabies itu menular hanya melalui gigitan anjing atau bisa dari Tapi kalau anjing diternak, anjing diternak? Iya. gimana ya? Tapi kan bukan untuk dimakan. Ya kan jadi anjing ternakan, bukan babi ternakan. Ternak sama saja kan juga peternak anjing. Cuma kan nggak dibilang peternak kan saya menjual bukan untuk dikonsumsi. Breeding ya? Iya, Breeding biasanya bilang breeding. Oke, selain rabies apa lagi? Ya untuk supaya kita berkampanye teman-teman kurangi. Kalau misalnya dilarang nggak bisa dilarang ya kan. Seenggaknya bisa kurangi gitu loh. Nah kira-kira kenapa gitu? Oke rabies. Kalau rabies kan kita seakan-akan nakut-nakutin aja loh. Kok makan anjing kok kena rabies gitu kan. Nanti orang ada bilang juga. Nah, kan udah dimasak virusnya udah mati. Mau gimana? Jadi makan aja udah lanjut. Kalau misalnya ya paling hanya bisa sejauh mengkampanyekan aja sih. Kasian. Iya, bukan kasihan mengkampanyekan aja kalau mereka tuh memang bukan hewan untuk konsumsi. Ya sengerti-ngertinya manusia lah kan kayak gitu. Mungkin gak bakal bisa ngerti sampai mereka benar-benar punya apa sih bonding sendiri dengan anjing itu kali ya. Saya yakin semua orang yang sudah punya bonding bahkan punya anjing kesayangan, saya yakin gak akan makan daging anjing. Menurut saya sih. Pasti sih. Ya, iya juga sih. Ya, aku bayangin aja kan, nggak usah anjing, ya kan? Kok piara ayam yang tiap hari datang tidur bareng sama kau juga nggak mungkin kayak ayam itu mau dimasak. Oke, ini buat nanti malam ya makan kan nggak mungkin. Kadang meskipun kecuali mungkin memang kayak hidupnya bagaimana sih juga tidak mengerti membahasakannya. Tapi ya pokoknya kalau dia tuh sudah sangat bonding sama anjing meskipun itu nanti daging anjing disajikan bukan dari anjing peliharaannya dia tetap akan kayak gue makan gak ya, tapi kalau ada pilihan lain mungkin dia nggak bakal sentuh itu. Iya. Kayak gitu. Karena memang mungkin naluri gitu ya. Kayak tadi nurani atau gimana gitu. Seperti itu. Sama halnya kayak kita ngomong ke apa ya? Kita sama halnya kita kayak ngomong ada sekelompok manusia atau orang ya grup di mana mereka nggak mau makan daging. Ya kan dibilangnya vegetarian atau veggies ya kan dia telurnya nggak mau nyentuh kalau nggak salah ya. Itu saya nggak ini banget lah. Cuman saya nggak ngebayangin sih kalau misalnya orang itu sama sekali tidak mau makan daging produk hewani. Iya produk hewani sampai apa ya keju pun nggak mau makan dan semua segala macam tuh ada. Jadi ya seenggaknya tipis-tipis nggak mau makan daging anjing ya. Kalau dia tuh nggak mau makan daging sama sekali, yang ini nggak mau makan daging anjing. Seperti itu kali ya. Itu lebih kayak bondingnya, berarti mereka bondingnya akan lebih dalam lah.
Iya kan dibandingin ini apa namanya makan daging anjing. Oke, ini bisa segede apa sih, Sin? Udah paling maksimal. Mentok gini. Ada ini apa namanya, pom? Mini pom. Ya. Mini pom. Mini pom. Ada yang bukan mini pom. Di rumah ada. Apa namanya? Shih Tzu. Shih Tzu. Lah, pom itu udah pasti kecil. Iya. Atau ada yang extra large? Extra large ada. Pom. Di rumah juga kebetulan ada. Segimana gedenya? 2 kali ini. Oh, bentar. Kau pernah nonton film Lassie? Lassie pernah. Lassie pernah Iya. tuh. Nah, itu anjing apa? Aduh saya lupa. Tapi bentuknya kan kayak gini, cuma beda aja mukanya nih. Ini kan matanya belok banget. Lassie anjing besar kan? Iya. Dia anjing besar. Itu apa ya? Tapi bulunya juga bentuknya kayak gini. Ih, diliatin saya lagi, cuy. Iya bu. Kita gimana? Malu ya. Kalau itu rasnya saya lupa kalau di film Lassie. Oke. Oke. Apalagi nih yang Koko mau tahu dari anjing ras? Apa ya? Saya cuma pengen tahu sih kalau sekarang oke, membedakan kalau misalnya itu anjing yang di jalanan. Karena gini, di Filipina anjing itu salah satu anjing ras yang bukan ras ya, mereka dibedakan itu namanya askal. Aspal itu apa? Itu asong kalingas atau kaligas saya lupa. Jadi itu memang untuk mengidentifikasi anjing jalanan. Nah, tipenya apa seperti anjing jalanan? Anjing jalanan itu yang kulitnya, bulunya itu lebih tipis gitu, pendek. Dia nggak yang kalau misalnya anjing tiba-tiba kelihat gitu kan, ini lagi di jalan nggak ada yang punya, kita nggak bisa bilang oh itu askal, nggak bisa. Karena askal itu khusus kayak bulunya itu betul-betul apa ya, betul-betul slick, betul-betul nggak tipis sih, pendek gitu. Abis itu agak keras. Nah, kalau misalnya di sini bentuk seperti itu atau oke, selama kalian tinggal sama kayak kita ngatain orang, ini manusia jalanan nih gitu. Atau gimana? Enggak lah, kalau apalagi maksudnya terlebih khusus untuk dog lover sendiri, mereka udah bisa ngebedain ini anjing ras atau ini anjing lokal. Bahkan lokal mix ras juga dog lover tuh bisa ngebedain. Contohnya? Misalnya anjing lokal nih anjing kampung kawin sama bulldog sama pitbull. Biasa kita bilangnya pitbull kampung. Kayak gitu. Sama kayak bule kampung. Pokoknya pasti apalagi kalau dog lover secara khusus itu bisa ngebedain yang kayak gitu sepenglihatan mata. Kebanyakan dog lovers pasti paham ngebedain mereka. Kalau misalnya kayak gini bulunya rontok, khusus sekali misalnya dia udah jadi anjing yang dibuang, dog lover tetap bisa bilang ini mini pom, anjing ras, meskipun dia udah jadi anjing jalanan. Dari perawakannya tuh dog lover tuh pasti paham. Oh ya sama ya, manusia juga sebenarnya kayak gitu ya. Ketika kita ngeliatin, oh orang ini bentuknya kayak dari Jawa nih, ini bentuknya dari Cina nih, Manado nih, ini Sepupu-sepupunya dia, sebagus-bagusnya dia pasti kelihatan. Tetap kelihatan. Oke. Berarti dari tingkah laku anjing juga bisa kelihatan dong. Contoh nih ya, saya nggak mau mengeneralisis ya, Misalnya nih, ya kan, misalnya orang-orang Papua kalau misalnya ngomong sama orang kan suaranya agak besar, gimana? Sudah kayak begitu sudah bisa toh. Gitu. Kalau misalnya orang Jawa ya, nge. Kalau orang Manado, ya Manado juga Standar. ya standar lah. Orang Manado, Makassar ya kan, orang Sumatera Utara, orang Batak begitu kan. Anjing juga udah kayak gitu juga. Iya. Ini saya kayak nyamain manusia sama anjing dari tadi kayaknya. Iya sih, tapi iya benar. Gitu. Kan mereka kan punya misalnya mini pom, shih tzu dan beberapa jenis lainnya itu sifatnya beda-beda kok. Contohnya ini sikap kau kayak gimana? Kalau contohnya kayak anjing pug atau French bulldog, misalnya ada anjing yang orang datang gini doang, oh kamu, udah. Kalau ini meskipun itu kamu. Itu namanya yang pertama itu anjing kucing namanya. Kucing. Itu kayak anjing pug atau French bulldog, itu sifatnya yang pemalas banget. Jadi sekedar kayak paling kayak gini, oh itu kamu, udah. Balik lagi dengan aktivitasnya tadi, ngapain, entah tidur, entah lagi makan, entah lagi minum. Tapi kalau mini pom itu nggak bisa, itu sampai iya bu aku udah datang, ini dia bakal gini, bu Obos pulang sampai kita jawab iya bu Obos pulang, udah ya bu Obos taruh sepatu dulu, taruh sendal dulu, begitu. Jadi memang mereka jenisnya sama karakternya masing-masing kayak gitu. Golden yang paling kayak pokoknya goyang-goyang ekor, kipit-kipit apa semua kan, habis itu udah lepas. Ada artinya itu ekor-ekor itu kan. Soalnya kalau nggak salah lurus, goyang-goyang, melingkar ke bawah antara kaki situ. Kalau lurus kalau apa sih, saya kurang ini deh. Kalau dia ngelipat ekornya ke dalam tuh takut.
Oh, oke. Kalau kipit-kipit ekornya tuh senang. Kalau bahaya juga ini. Saya pernah ngeliatin ya, anjing ngegigit. Oh iya. Goyang ininya. Oh berarti dia. Seneng gigit orang. Goyang, Oh, Cak. iya. Sadis banget ini. Oh mana tahu dia bercanda kali. Ya tapi ngegigit, sampai goyang. Gitu. Gua makan, saya makan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dia kipit-kipit, apalagi itu biasanya tuh pas dia sambut tuannya atau apa gitu sama hal-hal yang mereka senengin, ekornya bakal kipit-kipit. Kalau tadi terus dia takut itu ekornya bakal turun gitu. Biasanya kalau ketemu orang yang dia nggak kenal atau dibawa ke tempat baru, kalau ekornya lagi lurus aja ke belakang lagi siaga. Kayak gitu. Oh, kalau mau Lagi siaga. Oke, berarti sikap sempurnya ekornya lurus ini ya. Siap, gretung gitu. Siaga aja kayak gini, kayak gitu. Langsung lurus. Oke. Kalau oke, sekarang saya mau tanya. Tadi kita ngomong perekoran ini ya, ekor anjing. Kalau anjing ya, yang ngejarin ekornya sendiri itu apa? Kurang kerjaan. Itu sih kucing kok. Kucing yang paling sering kayak gitu. Baik, hati-hati kau nanti yang suka sama kucing. Abis ini ada yang masuk kan di kita punya WhatsApp sama kita punya itu bilang, tolong dong, kita juga diundang yang kucing lovers. Enggak, kok itu udah istilahnya Mandatory. orang sejagat raya juga bakal mempertanyakan kenapa ya kucing suka bermusuhan sama ekornya sendiri. Orang itu udah menjadi pertanyaan umum. Tapi dulu saya pernah loh, ada anjing itu bener-bener nggak tahu warna putih bentuknya kayak gini juga. Teman saya sih bilangnya itu Japanese Shih Tzu. Oke. Nah, Japanese Shih Tzu. Pokoknya bersih banget deh. Pas saya lagi main-main ke rumahnya dia, beneran coy, keliling muter-muter ngejarin ekor coy. Oh iya, saya juga tahu. Nah itu apa? Nggak tahu sih, tapi dia kenapa dia menunjukkan Mencari karakter jati sendiri. diri. Tapi saya tahu mereka punya sifat yang kayak gitu. Cuma have fun aja. Tapi Oke. saya nggak tahu itu kenapa. Kalau berarti kayak ngomongin soal punya sikapnya sendiri-sendiri nih, ya kan. Anjing yang paling menurut kau ya, yang pernah aku punya 3-4 ras anjing nih. Menurut kau anjing yang paling asik itu anjing apa? Golden. Why? Kenapa? Apa ya? Kok ternak golden juga ya? Iya. Oke, siapa yang mau adopsi, bukan membeli ya. Adopsi dengan registrasi administrasinya bisa langsung ke Ibu Cindy. Nanti kita kasih tahu aja. Golden yang paling saya gimana? Karena 80% manusia, 20% binatang. Manusia bisa. Oke. Karena pokoknya kalau misalnya kalau jenis lain kita masih mau naik tensi ngomong sama mereka. Tapi kalau golden itu yang benar-benar udah stop kayak gitu, no yes kita nggak perlu naik hitam ngomong sama mereka, tapi wih naik hitam banget kalau sama minipom tuh nggak bisa kita Gak bisa baik. jadi ada main tuh nggak bisa, harus Semua jiwa. Bu stop ya bu, harus kayak gitu ya kan bu, nih udah tahu. No Grey no, nanti kipit no ya bu ya, no. Tapi kalau golden itu yang memang benar-benar 80% manusia kayak gitu. 80% manusia, tapi suka air juga kan mereka. Namanya retriever. Iya. Ada rivernya. Ada river, tukang suka main air. Tapi oke, itu manusia banget. Itu kenapa disebut? Menurut kau ya, kenapa kau sebutnya itu manusia banget? Karena ketika kau ngomong sama anjing ini, dia akan ngerti, dia akan nurut gitu. Manusia. Kalau ngomong sama Jadi saya dapat denger ya. Kalau lu nggak mau dikasih tahu, kalau lu tidak mau dikasih tahu, kau tuh anjing sekali jadinya, itu maksudnya. Bukan kata saya loh. Tepatnya kalau kamu nggak bisa dengar-dengaran sekali 2 kali orang ngomong tuh berarti kamu tuh minipom. Oh bukan anjing ya. Kayak gitu. Aduh, dilarang lagi nanti kan. Koko ya ngomongannya terus ini. Dilarang nih. Gak boleh host lagi. Kayak gitu sih kalau. Oke. Kalau golden itu mungkin mungkin kalau teman-teman golden lover ada yang setuju? Ya setuju ya sih. Kayak gitu. Pasti ya teman-teman dog lover rata-rata punya peliharaan lebih dari 3 ras. Pasti mereka, dan golden itu kan juga dominan di Timika. Banyak yang punya ya. Banyak banget yang punya golden. Jadi pasti mereka bisa ngelihat karakter golden itu kayak gimana. Kalau aku sih bilangnya 80% manusia, 20%-nya anjing. Karena benar-benar paham kalau ini masih 50% anjing, 50% manusia. Ngerti, tapi kita harus gitu ya. Hati-hati aja ya kan kalau misalnya
Naik lantai mau sama mereka. Udah sampai dicari, sudah sampai amburadul kita dibilang stop, nggak mau stop. Nyebelin. Tapi kalau Tapi sayang kan? Sayang. Oke. Nah, sekarang gini nih. Kalau misalnya itu kan golden retriever yang aku bilang lebih ke ini manusia sekali ya. Apa ya? Pernah nonton ini nggak sih Beethoven? Iya. Film Beethoven itu anjing apa ya? Bentuknya Labrador. banget, Dul. Gini banget bentuknya. Itu kayak gitu ya. Iya, itu kalau masalah itu, Kak. Coba cek. Cek dulu, coba. Beethoven Saint Bernard ya. Saint Bernard ya? Coba googling. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau dia lari tuh, wah, udah gitu-gitu banget. Saint Bernard kan. Oh. Ras anjing yang di film Beethoven. Nah, itu anjing yang bentuk kayak gitu, ya toh. Itu yang dibilang kalau nggak salah dia juga shepherd ya. Dia juga yang iniin domba. Iya, Saint Bernard. Saint Bernard. Oh, nggak tahu. Itu biasanya digunakan untuk apa sih itu? Coba deh dicekin. Biasanya buat ini juga. Nah, kalau di Saint Bernard itu, saya ngelihat juga dia filmnya itu menunjukkan kalau memang anjing itu sebenarnya punya tingkatan yang tinggi. Itu satu. Habis itu dua, kayaknya anjing doang yang diajak main filmnya. Coba ada nggak sih film yang Simpanse. Kucing, Garfield. Garfield itu kartun yang dibikin 3D-nya. Ada juga kucingnya juga. Iya, saya ngerti, tapi kucingnya yang nggak diajak bicara kayak film. Pernah nonton film Buddy nggak? Iya. Yang main apa, anjing golden retriever yang main basket. Marley juga. Oh, itu Marley sedih banget yang dibahas. Udah nonton Marley? Enggak. Itu juga sedih banget itu. Aduh, itu ditunjukin waktu dia sampai kecil sampai akhirnya dia kabur dari Kalau rumah. yang- Oh iya, bentar. Kenapa menurut kau ya? Kenapa anjing kalau misalnya dia itu udah mau mati, katanya saya nggak tahu sertifikatnya di mana, selalu kabur dari rumah atau menjauh dari majikannya. Dari sekian lama pelihara anjing kebetulan nggak punya anjing yang karakternya kayak gitu. Jadi nggak ngerti, tapi kalau kucing kayak gitu dia kabur Gitu dari ya? rumah. Kalau kucing dia kayak gitu, kalau dia ngerasa udah mau mati atau mungkin umurnya udah nggak panjang lagi dia pasti hilang aja, udah hilang nggak ketemu. Mungkin dia nggak mau nyakitin hati tuannya. Iya Kayak sih, gitu. make sense ya. Karena kan kalau udah tahu, Tapi kalau kucing kan nggak tahu diri. Ups. tapi maksudnya kucing itu juga mereka kalau sama di cat lover, mereka bisa jadi kayak segimana kita ke anjing, mereka cat lover juga segimana ke kucing. Dengan segala Iya, saya kepintaran setuju. kucing, karena saya bukan nggak cinta kucing, cuman nggak bisa saya pelihara kucing dan anjing dalam satu rumah, atau mereka musuh bebuyutan. Saya lupa deh baca artikel atau nonton, bisa lupa. Cuman sebenarnya karena anjing itu dulu lebih kucing itu jadi bahan peliharaan untuk kayak sayang-sayang dari zamannya dulu ya, Firaun dan Mesir dan semua Iya, segala iya. macam. Kucing itu dijadikan apa ya, brand, ya kan, atau dijadikan ya istilahnya brand lah. Apa sih saya ngasih? Bukan dewa juga ya, dewa juga salah satunya ya, jadi kayak begitu bentuknya. Saya nggak tahu kan, kita nggak bisa bilang kayak itu kucing dewa kan, nggak juga. Cuma maksudnya jadi identitas. Oh, dan Ya kan, kucing itu jadikan identitas kan. Makanya yang kucing kucing yang Mesir itu yang nggak ada kulitnya, nggak ada bulunya itu. ada Sphinx. Sphinx itu ya? Yang nggak ada bulunya Yang nggak ada itu. bulunya. Ya. Nah, kucing itu dulu seperti itu, tapi anjing itu jadi secara saintifik manusia itu, jadi ini orang yang mempelajari anjing itu tuh jauh lebih cepat, bukan. Jadi ini orang mempelajari anjing itu udah lama dibandingkan mempelajari kucing. Jadi kucing ini kalau dihitung-hitung orang mempelajari kucing ini 15 tahun lebih terlambat dibandingkan Mengenal anjing. anjing. Seperti itu. Nah, dulu saya pernah dengar kalau kucing itu nggak pernah tahu namanya. Ya, tapi setelah pembuktian mereka tahu namanya kucing itu seperti apa. Kayak gitu. Tapi itu bisa nantilah dicek. Sekarang udah ada zamannya Google ya, kita bisa ngeliat gitu. Cuman mungkin beda karakter aja. Kalau kucing itu ada kah? Kalau misalnya anjing kayak lu kayak Yang gitu. selalu kayak ngajak main. Iya benar. Ini ngajak main gak sih? Ngajak main. Ngajak mainnya gimana? Main bola lebih khususnya. Jadi pokoknya Oh, jangan-jangan ada timnas juga nih. iya main bola. Jadi pokoknya orang, tapi dia pinter sih, memang pinter sih. Yang kalau yang ini lebih khususnya si Granny kan kok.
kita ngebuangin barang, dia nanti ngambil. Kayak gitu. Main juga yang ini, yang Main. bola apa, lempar bola itu. Mau bola, mau botol bekas, mau apa aja. Yang penting dikira kita lagi ngajakin main kayak gitu. Dia sambut. Dia bisa nggak sih sedih? Kalau sedih kok taunya dari mana? Kalau anjing kelihatan sedih. mukanya sih. Tapi memang pas di momen mereka lagi sedih kok. Kan mereka ini suka sekali kita bawa jalan-jalan naik mobil. Jadi sudah sampai tahu, jangankan mesin mobil bunyi, kunci mobil bunyi aja udah langsung Siap-siap. siaga kan kayak gitu. Kayak Siap sempurna. kayak gitu mau kemana. Nah tapi kalau kan ada momen-momen mereka nggak bisa diajak, kita lagi makan atau apa, mereka nggak mungkin berjam-jam dalam mobil kan. Nggak ya bu, tinggal ya bu, mukanya memang menunjukkan muka sedih. Ya, itu nggak bisa ngeliat. Sedih banget. Tapi ada, dia punya ini loh, ada researchnya ya. Jadi setiap kau tinggalin anjing dari rumah, dia itu selalu berkabung. Oh, iya. Iya. Saya lupa apakah benar atau enggak, cuman setiap majikan keluar dari rumah dan meninggalkan anjing di dalam rumahnya, mereka tuh berkabung. Mereka sedih Iya. dan bisa sakit dan akhirnya bisa mati. Seperti itu. Saya pernah dengar itu. Nah, menurut saya itu ya gitu, itu yang jadi bikin saya kayak pengen punya anjing. Tapi kalau mereka kebetulan yang di rumah ini mereka ngerti kita perginya tuh kemana. Kayak misalnya karena jam segini obos-obos pada pergi kerja, tahu. Cuman sampai ngeliatin aja sampai pintu ini kayak nganterin dah bos, nanti pulang lagi kita main lagi ya kayak gitu. Tapi kalau kita pergi yang bukan di jam kerja, mereka juga tahu. Ya. Ini bukan mau kerja, kok nggak mau kerja, kok nggak ada urusan lain keluar rumah selain kerja. Jadi kenapa kok nggak bawa saya? Saya juga mau ibadah. Hari Minggu kan nggak kerja kan ya. Saya juga mau ibadah, bawa dong. Jadi kayak gitu sih mereka. Ya Nanti juga sih. gimana sih mau ngeliat mukanya ya pas mereka ada di momen-momen seperti itu. Kelihatan banget di mukanya mereka. Tapi anjing itu lebih bagus di misalnya ya. Memang saya ada teman lah, salah satu dia selalu mengkampanyekan bahwa leash your dog, maksudnya Iya. ikat anjing kau gitu loh. Iya, Ketika kau bawa jalan itu bawa leashnya, bawa talinya Iya, gitu loh. Jadi itu tergantung situasi kondisinya. Jadi kondisinya pas anjing kamu lagi dibawa jalan atau lagi apa itu baiknya Diikat. di-release leher. Ya karena masih ada 20% anjingnya ya, bukan Mungkin- manusianya. Mungkin tidak berbahaya untuk orang lain, tapi bisa jadi berbahaya untuk anjingnya kita sendiri. Kan contohnya kan banyak juga yang biar lepas tiba-tiba nerekam anjing yang kita. Wah, ini dog lovers banget ini. digendong. Dia mikirnya bukan manusianya nih, dia pikir anjing gue yang berbahaya. Iya. Ayo diikat. Apalagi kalau mau kumpulan-kumpulan banyak dog lovers kan berbagai macam jenis. Nanti anjing kita yang malah diserang. Iya, juga ya. Kayak kemarin bener-bener kejadian juga pas kita lagi kopdar, tiba-tiba anjingnya ya udah lepas aja. Anjingnya niat nih sama-sama anjing. Ini anjing kecil, ini anjing besar. Kita kan sama-sama anjing. Datanglah pretet. Yang ini tak habis dah telinganya, jahit 3 jahitan. Padahal si ini pikirnya mau ngajak main, si ini ngerasa gue senior, lu ngapain PDKT kayak gitu SD. Kan udah ngomong kayak manusia, coy ini kan. Udah kayak ngomong manusia. Memang alangkah baiknya tergantung situasi kondisi toh, tapi di rumah juga seperti itu. Kalau misalnya anjingnya butuh untuk dirantai, kalau tidak ya tidak. Tapi kasihan gak sih anjing itu dirantai? Boleh kalau kasihannya atau enggak. Maksudnya dirantai bukan dibawa. Iya, ada juga anjingnya. Harus ada momen-momen dia dilepaskan, kasih kebebasan. Iya, saya ngeliatin tuh udah kayak ayam di kandang itu, aduh, sekasian sekali. Jadi ada anjing habis itu di kerangkeng, kerangkeng bahasa Jawa ya. Dikandangin cuma segitu doang, dia bilang beol di situ, kencing di situ ya kan. Saya bilang aduh, kalau kayak begini tuh yang bikin akhirnya saya nggak mau punya anjing juga gitu. mereka ada kandang, di rumah juga ada kandang. Cuman dikandangin pas jam-jam kerja. Karena kan ada yang mereka dari 16 ekor itu nggak semua ngerti. Ada Iya yang sih. masih ngerusakin sendal, sepatu itu dikandangin. Nanti kita pulang kerja baru ngelepasin. Jadi paling lama 4-5 jam sih memang mereka di kandang. Berarti Habis kalau- itu kita udah pulang ke rumah, udah lepas aja sampai besok pagi kita mau kerja lagi baru masukin kandang. Berapa jam tuh? 12 jam. Berarti kalau misalnya dalam pemikiran anjing, oke, saya punya waktu 12 sampai 16 jam untuk merusak sendal-sendal kalian. Iya memang benar. Karena kadang kita tidur siang kan mereka nggak kita kandangin, keluar dari kamar udah sendal hilang lah, putus lah talinya, mainan manik-maniknya lepas lah. Tapi mentality kalian itu untuk tidak kesel sama anjing ini. Itu khususnya saya sih kok, karena Oh. kalau orang satu rumah kesal sampai dipukul tuh anjingnya sama sendalnya, sepatunya.
mau dipukulin kayak jangan ya, katanya nantinya bakal ngerti, nggak bakal ngerti, Iya. nggak ngerti. Dulu waktu saya SMA ya, saya ini dikasih, saya nabung duit nih. Ya kan, ada saya punya anjing namanya Ailo. Ailo itu oma saya yang namain lah. Ailo itu maksudnya garis putih dan cinta kasih gitu. Nah dulu masih kecil banget. Saya lagi main sepak bola, habis itu ketemu ada anjing itu di bawah sepeda saya gitu. Jadi saya ngeliat, bisa nggak tidak ya? Baru saya bawa pulang ke rumah tuh. Saya punya oma tuh paling tidak mau punya anjing masalahnya. Gara-gara kasihan dia bilang kalau kita nggak bisa jaga Nggak dan bisa segala jaga, macam. benar. Tapi akhirnya saya mengerti. Karena apa? Saya punya nih lagi nabung duit, ya kan, di celengan. Celengannya itu celengan kayak celengan karet gitulah. Tapi masukinnya sama kayak celengan biasa. Berapa lama, berapa hari kemudian gitu, di dalam ada lah. Kalau misalnya saya hitung-hitung gitu ya, celengannya yang di bawahnya tuh bisa cabut, bisa kita hitungin gitu kan. Ya namanya anak kecil kan, hitungin kira-kiranya berapa. Ada juga celengan yang dipecahin hancur gitu. Tapi saya punya yang reusable, bisa dipakai lagi. Biasalah orang-orang Cina ya kan, nggak mau dipecahin. Jadi bikin baru, bikin yang bisa dicopot gitu loh. Nah habis itu celengan ini colong sama anjing ini, si Ailo. Ya kan? Pagi-pagi saya ngeliat duit saya tuh ya, tabung mungkin ada 200.000. Zaman saya kan 200.000 kan besar. gede gitu kan. Dimakan coy itu, aduh, udah nggak tahu lah emosinya saya udah kayak gimana. Bener-bener udah berkeping-keping. Iya. Saya bilang gila, nggak ada yang lain Itu lagi sakit. makan duit, gitu loh. Aduh, itu mau ditabuk juga nggak bisa ya kan, kasihan juga, mengerti juga. Masa kalau bicara ngomong sama anjing. Tapi ya udahlah gitu yang namanya anjing. Itu anjing yang mungkin 90% anjing, manusianya 10%. Sebelum, oh iya, kenapa bisa kok memutuskan dia 90%? Oh, karena dia 90% anjingnya. Iya, dia nggak tahu kalau duit itu berharga. Berarti itu. Kalau itu sih oke lah itu ya berapa. Jadi kalau misalnya kita ngeliatin ada orang punya anjing, itu anjing manusia persen bro. Tapi mungkin mana aku aja ngerti kayak gitu. Nggak ngerti lah ya kalau memang, karena memang udah deep banget sih kalau sama anjing aku kok. Udah benar-benar, karena macam-macam orang tuh, sampai ada juga senior yang nyaranin gimana sih biar anjing kita nggak ya kayak tadi misalnya ngerusakin sendal, itu pukul pakai sendal biar dia ngerti itu bukan dirusakin. Enggak, 1000 sendal udah di rumah dirusakin 1000 kali dipukul Nggak ngerti juga. 1001 Sendal tapi semua kok boleh. Ini saya nggak bohong nih, maksudnya serius. Tapi gimana nih? Ya terserah lah. Jadi di rumah itu mereka mendidik anjing itu seperti mendidik manusia. Berharap anjing itu bakal ngerti. Oke. Kayak gitu. Ini berarti di rumah kau itu berarti istilahnya ya aku udah paham lah kurang lebihnya atau mengenai anjing dididiknya harus seperti apa, menganggap anjing itu seperti apa. Nah, kau nih yang terakhir kita udah ini sih udah agak lama nih. Menurut kau gimana cara mendidik anjing? Supaya nanti yang lain yang lagi nonton ini juga tahu nih ternyata oh anjing itu seperti ini gitu loh. Jadi saya sering kasih tahu. Ini ngobrol lagi ngobrol sama anjing ya? Enggak, kebetulan saya kasih tahu ini sama newbie. Kebetulan customer yang kan saya juga breeder toh. Mereka Oh yang iya, beli berarti anjing sama ada saya, jadi beli atau adopsi? beli. Oh beli ya? Karena ada administrasinya. Oh oke. Jadi saya selalu kasih tahu kalau anjing itu hanya tentang kebiasaan. Jadi Kebiasaan. tentang kebiasaan. Jadi kalau misalnya dia, orang sering keluhkan kenapa sih anjing suka gigit-gigit tanganku, jangan dikasih. Kenapa sih anjing suka gigit-gigit sendal? Jangan dikasih sendal. Kalau selalu sendal ditaruh di bawah, ya dia selalu tahu itu disediakan untuk dia mainkan. Tapi coba jadi manusianya kita yang bergerak supaya gimana sih anjing nggak mainin sendal aku, taruh di atas. Dengan 1-2 tahun dia terbiasa tidak bermain sendal, dia tahu sendal itu bukan mainan, dia nggak akan mainkan. Jadi saya selalu ajarkan sama Apalagi anjing yang masih kecil ya? Iya, makanya saya selalu ngajarin sama mereka yang ngambil anjing dari saya. Mereka sering tanya, misalnya mereka newbie kan, baru. gimana sih kak biar anjing ini, anjing satu aja punya anjing itu tentang kebiasaan. Jadi dia itu hanya tentang kebiasaan. Jadi contoh realnya, ini alpanya di rumah. Dia datang kencing di kloset, segala-galanya pintar. Segalanya dipintar, udah gimana Kencing di WC? Di kloset nih. Naik kencing di toilet, ini bener dia nih. Datang susulannya, adiknya. Jantan kan, nyemprot kemana-mana.
Ini yang tadinya kebiasaannya. Nah, karena si ini itu jantan baru adek, jadi disayang. Jangan ya bro, kita ngelap. Otomatis ini ngikut. Kita nggak ada tindakan memukul atau pampersin si jantan, nggak ada. Jadi otomatis ini ikut. Ah boleh kok kencing di mana-mana. Jadi kencing Oh, Jadi influence tentang- juga tentang terpengaruhi. kebiasaan. Anjing Lingkungan itu mempengaruhi ya kawan-kawan. Lingkungan itu Jadi mempengaruhi. karena kebiasaan adiknya kencing di mana-mana nggak dimarahin, dia jadi ngikut padahal tadinya dia pinter. Satu dua masih enak bilangnya ini saya 16 ekor ngomong mereka kepalanya lebih banyak dari saya. Mereka Nanti demo, saya mau kencing sembarangan. iya betul. Jadi itu sih kuncinya kok, anjing itu hanya tentang kebiasaan aja. Anjing jadi tentang kebiasaannya aja. Hanya apa yang kau inginkan, apa yang kau ingin membentuk anjingmu, biasakan dia seperti itu. Orang bilang gimana ya kak, biar anjing kita jangan buang air di rumah, saya biasakan mereka punya jam buang air. Oh, di Jadi jam mereka itu dia nggak akan beol. Nggak akan beol, kecuali kita lewat banget dari jam itu, pulang lembur atau apa itu pasti buang air di kasihan rumah. banget ya. Karena mereka kebiasaannya buang air jam 3 sore, jam 5 sore, lewat dari jam itu pasti udah pada ngocos di rumah itu semua. Kayak gitu. Iya, bayangin aja kan manusia juga. Nggak boleh kau buang air dulu, tunggu dulu sampai jam sekian saya. Kayak gitu. Oke deh Sin, kayak seru juga ngomongin soal keanjingan ini. Bahasanya keanjingan, tapi ya udahlah. Nanti Oke. kalau misalnya teman-teman ada juga yang mau ya untuk kekucingan bisa langsung hubungin aja salah satu dari kita punya salampapua.com. Iya. Bisa hubungin di situ juga ada nomornya semua segala macam. Kebetulan Cindy ini juga salah satu dogs lover yang ada di Timika toh. Nanti shout out aja buat Cindy. Cindy ada dia punya email Instagramnya apa? Instagram Cindy Aprilia, tapi lebih aktif di Facebook sih. Oh, Cindy. Facebook ya. Nanti Cindy Facebooknya Aprilia. bisa langsung di handle juga. Nanti kita tempelin aja di mana kayak, ya kan? Oke. Thank you Sin, thank you Ibu Grace, Thank Gray. you, thank you, Tim. Grace, sorry ya Grace. Oke, cheers, thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.